11734 kelas A, Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dalam keterampilan mengajar. Nah, kita ketahui ada beberapa jenis dalam keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran, yang dimaksud dengan membuka pelajaran di sini itu ialah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan kondisi bagi siswa agar mata siswa itu berpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut itu diharapkan dapat memberikan efek positif dalam kegiatan belajar. Adapun komponen-komponen dalam keterampilan membuka pelajaran itu yang meliputi pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua menampilkan keterampilan siswa, dan membuat kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari. Nah, dalam membuka pelajaran di sini, hal yang pertama dilakukan oleh guru yaitu guru harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum memasuki kelas, serta menyiapkan berbagai hal-hal yang diperlukan untuk proses mengajar nantinya. Yang kedua, pada saat guru telah berada di dalam kelas maka dia langsung mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para siswa-siswa. Yang kedua, setelah mengucapkan salam, di sini guru itu menanyakan atau mengucapkan selamat pagi kepada siswanya. Contohnya, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Dan menanyakan kabar dari peserta didiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan membaca doa. Nah, kegiatan membaca doa ini itu dipimpin oleh siswa atau peserta didik dalam kelas tersebut. Nah, biasanya di sini yang memimpin pembacaan doa itu adalah ketua kelas. Nah, setelah proses pembacaan doa, selanjutnya itu guru menginstruksikan kepada peserta didik apabila ada beberapa bangku yang masih kosong di depan untuk segera diisi agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan itu lebih kondusif. Nah, setelah susunan dari kelas tersebut sudah nyaman dan rapi, maka selanjutnya guru di sini menanyakan bagaimana kesiapan peserta didik untuk memulai atau melakukan proses pembelajaran. Setelah kita ketahui bahwa siswa itu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu, selanjutnya kita sebagai guru menanyakan tentang materi-materi yang telah dilakukan pada pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. Kita mengkaji terlebih dahulu atau mengingatkan kembali kepada siswa tentang materi-materi yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu di sini guru selanjutnya menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari pada hari ini, sekaligus tentang kompetensi-kompetensi yang akan dicapai pada proses pembelajaran pada hari itu. Nah, itulah dalam proses membuka pembelajaran. Nah, setelah membuka pelajaran, ada juga keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran di sini artinya bahwa proses pembelajaran pada hari itu sudah selesai, yang dimana guru sebelum keluar dari kelas tersebut, biasanya guru mengakhiri dengan memberi tugas kepada siswanya. Nah, setelah memberian tugas itu, kemudian guru mengabsen
terlebih dahulu. Nah, dalam proses pengabsenan di sini itu biasanya dilakukan pada saat pembuka pelajaran atau biasa juga dilakukan pada penutupan pelajaran. Tapi kita di sini ketahui bahwa dalam keterampilan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru itu pada saat pembukaan atau proses pembuka pembelajaran. Setelah proses mengabsen, maka selanjutnya guru di sini mengucap salam untuk menandakan bahwa kelas pada hari itu telah selesai dan guru meninggalkan kelas. Jenis keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan itu yang pertama, kita harus memperhatikan bahasa yang digunakan dalam menjelaskan. Nah, di sini bahasa yang digunakan itu harus sederhana dan jelas. Yang kedua, bahan yang akan kita sampaikan itu dipersiapkan terlebih dahulu dan dikuasai. Dan yang ketiga yaitu pokok-pokok yang disampaikan itu harus disimpulkan. Selanjutnya yaitu ketika kita menjelaskan itu harus disertai dengan contoh atau ilustrasi. Dan yang terakhir adalah mengecek tingkat kepahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya keterampilan bertanya. Nah, adapun keterampilan bertanya tingkat lanjut di sini itu merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi yang telah kita sampaikan pada proses pembelajaran tersebut. Adapun tujuan yang pertama di sini itu kita akan mengembangkan bagaimana kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai evaluasi yang telah didapat. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik atau mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-idenya, komponen-komponennya pun di sini itu adalah untuk mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan serta mengurut pertanyaan dan mengatur urutan-urutan pertanyaan, atau ada pun juga namanya pertanyaan pelacak. Dalam proses pembelajaran juga biasanya ada pembagian kelompok. Nah, di sini itu dimaksud dengan keterampilan mengolah kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, untuk pembagian kelompok atau mengolah kelas ini tuh sangat diperlukan oleh guru. Nah, pengolahan kelas yang baik itu akan menciptakan situasi dan kondisi yang baik pula. Sesuatu atau suasana kelas itu sangat dipengaruhi oleh guru bagaimana caranya untuk mengolah kelas tersebut. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu atau kelas siswa dalam memperilaku atau melakukan aktivitas yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu memberi respon yang efektif terhadap siswa. Adapun prinsip dari penggunaan atau pelaksanaan dari keterampilan mengolah kelompok ini, yang pertama kita sebagai guru harus hangat dan antusias. Jadi itu yang pertama. Yang kedua menantang peserta didik untuk berpikir. Yang ketiga bervariasi agar tidak jenuh. Jadi tidak itu terus metode yang atau pembagian atau proses dari mengolah kelas tersebut. Yang keempat yaitu menekankan kepada hal-hal yang positif terhadap penguatan serta penanaman disiplin diri kepada siswa. Kemudian adapun atau jenis keterampilan yaitu keterampilan penguatan. Nah, di keterampilan penguatan di sini itu adalah segala bentuk respon baik itu bersifat verbal maupun non verbal. Nah, untuk bagian dari modifikasi ini adalah modifikasi terhadap tingkah laku guru dan siswa. Di sini itu bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas hal-hal apa perilakunya untuk meningkatkan melakukan dorongan untuk kegiatan yang dilakukan.
Nah, penguatan di sini juga merupakan suatu respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah laku siswa tersebut. Adapun teknik dari pemberian penguatan di sini itu dalam bersifat verbal dapat menyatakan seperti memberi pujian, penghargaan atau persetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh peserta didik tersebut. Kalau untuk yang non verbal itu dilakukan dengan gestur atau mimik muka atau ekspresi penguatan dengan cara mendekati, dengan cara sentuhan, atau dengan penguatan dengan cara yang menyenangkan dan sebagainya. Jadi untuk teknik dari penguatan secara verbal itu dapat kita memberi ekspresi seperti memberi jempol, aplaus, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan keenam, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi dalam mengajar yang dimaksud di sini itu adalah suatu perubahan atau interaksi belajar dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam proses belajar mengajar itu tidak monoton. Adapun tujuannya yaitu untuk menguasai rasa boring atau rasa bosan yang membuat siswa itu tidak lagi fokus pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, sehingga guru itu perlu melakukan berbagai variasi sehingga perhatian siswa perhatian siswa itu tetap berpusat pada pembelajaran, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, cara mengajar kelompok kecil dan besar itu memiliki tingkat variasi yang berbeda-beda. Maka kita perlukan keterampilan guru untuk mengajar kelompok kecil dan kelompok besar serta mengetahui metode apa yang cocok untuk diterapkan. Adapun tujuan di sini itu untuk memusatkan perhatian peserta didik dan mengatur berjalannya kelas serta mengolah kelas. Nah, dan yang selanjutnya terakhir yaitu membimbing diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini itu merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta terlatih dari sikap positif. Adapun syarat diskusi kelompok ini tuh meliputi yang pertama, peserta didik itu dalam setiap kelompoknya terbagi menjadi 3 sampai 9 orang. Yang kedua, mempunyai tujuan atau topik yang jelas. Jadi setiap siswa itu diberi subjudul atau tema masing-masing atau topik yang akan mereka bahas. Dan yang ketiga yaitu interaksi tatap muka. Yang keempat, berlangsung sistematis. Dan yang terakhir itu adalah arena berbagi informasi yang terlatih bekerja sama dan mengambil kesimpulan. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari keterampilan mengajar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.